Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya sangat berbahagia mendengarkan dua sambutan, sangat melegakan. Terus terang batin kaula terharu, tak pernah ngiding sambutan ketika itu. Polanten kulit hibi dari keluarga besar pondok pesantren tradisional. Saya tantona kenyang kalaban pengalaman saya gelap sekat-sekat dan kula memang datang ke sini tidak membawa bendera. Tidak membawa golongan nama aliran apapun, tapi saya membawa bendera tauhid. Ketika syukur kita Muhammadiyah, kita semua memang Islam sebenarnya memang tidak pernah menuntut umatnya untuk bersatu. Islam tidak pernah menuntut umatnya bersatu dalam paham dan pendapat. Yang dituntut oleh Islam adalah bersatu dalam manhaj. Manhaj wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu. Bukan paham dan pendapat. Jadi perbedaan tidak mengurangi persatuan dan ukhuwah Islamiyah kita. Selama manhajnya sama, acuannya yaitu wahyu Allah dan amalannya berkatalog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat judul Tauhid inti dari ajaran syariat yang membawa kejayaan dunia akhirat, keren lah kerenekana. Namun sebelumnya perlu dijelaskan dan kula tak langkong bahasa Madura, lakar untuk konsumsi bagian orang Madura. Nampak hubungan antara tauhid, syariat dan Islam? Ini saya perlu jelaskan pertama. Islam nama agama, bukan Islam sebagai al-iqyad wal khudu. Saya punya rukun 5, syahadatain, salat, zakat, puasa. Tapi Islam sebagai ad-din, inna dina indallahil Islam. Di dalam Islam mengandung ajaran yaitu syariat. Asas dari syariat adalah tauhid. Tauhid keesaan Allah dan pengesaan kepada Allah. Ternyata di Al-Quran dari awal sampai akhir selalu diwarnai dengan keesaan Allah dan pengesaan kepada Allah. Sampai-sampai Islam dijuluki dengan agama tauhid. Tanpa tauhid Islam kehilangan jati dirinya sebagai agama Allah. Maka tauhid ini memang inti dari ajaran syariat, bukan terpisah. Yang kedua yang perlu dijelaskan biar tidak rancu cara kita memahami, yaitu sunnah. Banyak orang salah memahami sunnah atau kabur. Sunnah pengertiannya ada 5. Sunnah sebagai syariat yang pasti lanceng deki. Tak apa tangki? Polemik korang kan ngonceng boleh. Islam sebagai syariat, sunnah sebagai syariat, sunnah sebagai al-hadis, sunnah sebagai amalan syariat, dan sunnah sebagai hukum sunnah, dan yang terakhir sunnah sebagai sunnatullah, hukum sebab akibat. Mari tak kabur, mun berdeca ocaan kajian sunnah, pesantren sunnah itu yang dimaksud adalah kajian syariat dan pondok syariat. Bank syariat nika sunnah. Kalau sunnah Islam sebagai agama dasarnya dua, Alkitab was sunnah. Sunnah di sini adalah al-hadis. Man amila amalan, ini namanya amalan syariat. Man sunnah sunnatan hasanah, ini namanya amalan. Man sunnah sunnati, ya, ada apa namanya?
Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyin. Sing akan diburu-buru bakter senang. Langkong cek tak sempurna pemikiran ten kula. Tadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa nika amalan. Sunnah qobliyah ba'diyah atau apa salat duha, qiyamul lail nika sunnah, hukum sunnah. Bila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Yang terakhir sunnatullah sebagai sebab akibat. Niki sebanyak Pak Dokter nih, Dokter Utomo ini kan biasa ngobati tangki atau herbal kisah nang laboratorium nih. Bila cemuria bisa akibat dia. Bila suntik dia bisa maberes dia. Niki sunnatullah. Isare bi orang sunnah atau ketetapan Allah yang berlaku di alam ini dirahasiakan oleh Allah. Saya sebut Al-Quran, falan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila. Kau tidak akan pernah temukan sunnatullah, ketetapan Allah, pergantiannya, dan tidak akan pernah kau temukan perubahannya. Selalu tetap hukum sebab akibat nikah. Tak pernah beda ocean tanpa ondem. Sebenarnya ini kena sebab nih. Tapi ondem tidak selalu menghasilkan hujan. Tunggu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan pertama. Mungkin Islam sebagai agama ini seongkuna sudah terangkum dalam surat Al-Fatihah. Saya baca gelek ini. Sakoni kandungan Al-Quran ini sekitar bigulai rangkum budi telok nih kah. Pertama tauhid, hukum, akhlak. Nikah sudah secara komprehensif sudah mencakup keseluruhan ajaran agama kita nih. Tauhid, hukum, akhlak. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini mengandung apa? Iman rububiyah. Maaf dan kula andi konsep tauhid dua. Tauhid dalam akidah, tauhid dalam ibadah. Nih, makanya kula Bani Salafi, Bani Muhammadiyah, Bani NU, Bani Persis. Andi konsep tibi gitu nih. Menurut saya konsep saya tentang memahami tauhid hanya dua. Jadi subjek dari tauhid akidah dan ibadah. Bukan iman dan Islam. Karena iman dan Islam, yang iman punya rukun 6, Islam punya rukun 5, semuanya sudah dari wahyu Al-Quran maupun hadis sudah jelas. Jadi sudah bertauhid. Tidak perlu diotak-atik lagi. Tetapi yang harus kita perhatikan, ini subjek daripada tauhid adalah akidah dan ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini iman rububiyah, beriman kepada Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan seterusnya sampai kita kembali kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hukum. Hukum artinya tuntutan syariat di dalam berisi perintah larangan. 5 perintah agama, pokok perintah syariat, dan 5 larangannya. Ini hukum usul. Ini terkandung di dalam Quran maupun hadis. Cuma saya tidak bisa menjelaskan. Nanti pertanyaan mungkin setelah Isya ya. Bisa ditanyakan apa yang saya berikan sedikit ini. 5 perintah syariat pokok nih ya. Syahadat 2, salat, zakat, puasa, haji. 5 selarang pokok larangan syariat, larangan merusak agama, syirik, bid'ah, atau yang dikenal di Muhammadiyah TBC. Nah, TBS tapi syirik yang belakang. Menurut saya bukan tahayul dan khurafat ini sama, saudara kembar. Tetapi apa tadi? Apa? Tahayul, bid'ah, syirik, TBS.
Apa wah kelopai. Larangan merusak agama ini, kedua ini perbandingannya begini. Kalau tadi diperintah untuk bersyahadatain, kebalikan dari syahadatain adalah merusak agama. Kalau perintah sholat, kebalikan dari perintah sholat adalah merusak akal. Karena syarat wajibnya sholat hanya akal, bukan tenaga, bukan harta, tapi akal saja. Kalau akal sudah dirusak, maka hilanglah kewajiban sholat. Maka merusak sholat inti dari larangan pokok syariat. Yang ketiga, merusak harta, zakat. Kewajiban zakat merusak harta. Harta jangan sampai dirusak dengan yang haram. Karena harta bagi orang beriman bukan hanya biaya hidup, tetapi biaya ibadah. Merusak harta larangan keras dalam agama. Ketika harta kita haram, kalau dimakan seluruh badan kita, darah daging kita haram, ibadah enggak diterima. Maka fatal kalau orang sudah mau harta yang haram. Terus merusak nasab, zina, merusak nasab. Tapi di sini diistilahkan dalam Al-Quran, la taqrabu zina, bukan zinanya yang dilarang, mendekati saja sudah dilarang, apalagi zinanya. La taqrabu zina, berduaan sudah dilarang. Kenapa merusak? Sebab ini sudah ala binatang. Terus yang keempat ya. Keempat, merusak nasab tadi, yang terakhir merusak hidup. Merusak hidup, larangan keras dalam agama. Ketika orang sengaja merusak hidup, dia tempatnya sudah di neraka, gak punya tempat lagi di surga. Ini larangan keras merusak hidup. Termasuk merusak hidup adalah makan pantangan yang sudah dinyatakan oleh dokter. Kalau kita yakin pantangan penyakit kita itu larangan keras, berarti sudah bunuh diri secara proses bunuh diri pelan-pelan. Mungkin itu saja. Yang terakhir adalah ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhlak. Akhlak ini agak sebanding dengan tauhid. Tauhid akhlak kepada Allah secara vertikal dan akhlak kepada sesama manusia secara horizontal. Dua-dua memegang peranan penting dalam agama. Ketika akhlak kita rusak, seluruh amalan kita terancam bangkrut di akhirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini yang disebut dengan manhaj salaf. Tidak memisahkan Allah dan Rasul, tetapi tidak menyerupakan Allah dan Rasul. Allah itu Al-Khaliq, Rasul itu makhluk. Tidak boleh diserupakan, namun tidak boleh dipisahkan. Jelasnya begini, Allah dan Rasul tidak boleh diserupakan dalam zat dan sifat. Allah dan Rasul tidak boleh dipisahkan dalam iman dan taat. Iman salah satunya sudah membuat kita tidak muslim lagi. Maka tidak boleh dipisah. Orang yang tidak memisahkan dalam iman dan taat kepada Allah, antara Allah dan Rasul, may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini yang pertama, akhlak. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi siddiqin di surganya. Orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manhaj salaf, ikut as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa itu? Kalau di tafsir disebutkan itu sebagai orang yang menyembunyikan ilmu, kebenaran syariat tidak disampaikan karena punya kepentingan. Termasuk orang munafik. Al-a'immatal mudillin,
imam-imam agama yang menyesatkan. Ini banyak di antara kita yang hidup pura-pura. Mudabdabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Plin-plan, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kita ini sekarang kan hidup sudah disekat-sekat seperti tadi. Makanya kalau bisa organisasi Jam'iyah ini sebagai wadah saja di luar agama. Itu wadah perjuangan kita. Tidak perlu kita tersekat hanya oleh organisasi. Karena agama kita tadi itu tidak menuntut kita harus bersatu dalam paham dan pendapat. Ini pelajaran dari Imam Madhab yang 4 ini. Semua tidak sama. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik tidak sama. Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i tidak sama. Tidak apa-apa. Tapi manhajnya, yaitu beragama dengan standar wahyu Allah, beramalan dengan katalog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kan gitu. Todus ke orang. Napa boleh mungkin karena ada usaha dari orang yang saya tak senang ke Islam dibentur-benturkan. Santri pada santri yang bisa beci nih. Tak todus pikir. Apa gunanya belajar ilmu sedatang dari Allah? Tahu dalil. Engki. Saya kebenci je Islam kia. Saya benci je Islam kia. Kan lucu. Maghdubi alaihim nikah. Orang yang menyembunyikan, sepura-pura ini penjelas nah sikap kita. Nah, kullu hisbin bima ladaihim farihun, kan dek nikah. Setiap kelompok merasa benar dengan pilihannya sendiri. Silahkan merasa benar dan berhak. Setiap orang merasa benar. Kalau tidak merasa benar, tidak mungkin berkelompok. Tapi jangan sampai, bukan menyalahkan, jangan sampai dipaksakan harus seperti saya, kan nggak boleh. Standar kamu itu apa? Semua orang punya dalil, iya. Tapi dalil Anda apa? Dalil sini ini. Kan enak deh nika orang maghdubi alaihim. Orang seneng tak amar ma'ruf nahi mungkar tak ejelenaki karena punya kepentingan maghdubi alaihim. Mon lamba ian waki orang Yahudi ni kan. Tahu wahyu dari Allah tapi lah kebala karena takut kehilangan. Nah. Waladhdallin, orang tersesat. Orang merasa benar di jalan salah. Lo ngaku neka ben tak merasa. Cek tersesat. Cuma ukuran sesat kita apa? Standar kita wahyu. Boncang wahyu kelero. Engki kelero. Wahyu sebisa dan tuaki. Melan nanti gue kadang selalu masad naga. Melihat kebenaran Islam jangan pakai orang. Napanya? Fakta empiris bukan menunjukkan dalil sebagai dalil kebenaran, tidak. Pengalaman orang seumpama. Kan benar sandi keyakinan teluare dari kelahiran mitos yang gila hurufat nang kampung-kampung ini aresial de orang se bersangkutan teluare dari hari kelahirannya hari sial pamangkar ke Jakarta saumpama pas kecopet lah bener lah kan pas nikah dan ini kan berarti empiris pengalaman orang bukan dalil pun senika tapi butuh nikah. Maka ke Jakarta nafnya mana kening tabran kita tak bener napa mek tahu delilah bener standar lebar dari Allah mencang Allah lah kardo dia benih hari sial tak apa-apa lah pada bi reng mature kan lah cek biasa na moloten nih moloten hari baik bulan baik le nikah napa okora yo ke mulai lambe lahir kan senika. Nang agama Islam ada Rabiul Awal bulan becek ni tak ada, bukan bulan hurum. Bulan hurum adalah 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab kan nikah. Bi Ramadan tambana. Lah kan agak tibi. Lah tau kele bener kata kento. Tutu mau kalau punya kancan namun okor standar dari wahyu
Quran maupun hadis ada berarti mengada-ngada ini kesalah, bener tersesat. Neka, dia ngucap tersesat nih, dia lah nyala aki orang, dia mentak nanya cengking ngebele gitu. Ini ke dokter kan, Pak dokter biasa cek dokter kinto sampai penyakit sampean neka, Pak pakil ke dokter, ceng untuk kepentingan anda. Buat orang yang compok ni ntar ke dokter pak ilarang arokoan. Pak pekul kula mun ilarang nika tak akan topole dokter kocang. Dah tak pada nikah. Nikah kan Allah Taala ada di Quran kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kau adalah orang terbaik, manusia terbaik. Umat terbaik ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk manusia. Ciri-cirinya apa terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Merintah saya ngalarang saya mungkar. Dia ukuran makruf nikah norok boleh wahyu. Ukuran mungkar pacang wahyu. Benih cang manusia. Sebab pada akhirnya pilihan kita makruf dan mungkar akan kembali iadili Allah ihsab pakai dengan ajuna Allah Subhanahu kan dek nikah. Maka Islam nikah sekocak soleh wah. Kula sering ngocak, soleh itu harus soleh ritual, soleh sosial. Layak iridhai Allah, amal bila soleh dikah, layak diridhai Allah dan layak diridhai manusia. Mon beda orang bojang duha pun kulaku, bi matuana sama iko boci bolan se bojang duha. Orang la ke pasar kapi pakai bojang duha. Cang orang lau lepes kapi je kiak bojang duha apa je. Lah orang nikah soleh. Walaupun ni kebeci biar orang sebeci dia lah wajar. Ceng tak ganggu. Tapi mun beda orang lastaria solat macam Yosin ngangkui corong. Ngangkui sampai keluar banyak orang terganggu. Ni kalau soleh. Maka saya baca Quran. Apa? Tak layak diridhoi orang karena orang tak ridho. Cak terganggu. Kula kadang baca Quran sana bisa terganggu tapi anda nikah. Bodoh nyanyi nih kampung bisa goyang sendiri kalau baik. Cak apa aja kan pada nikah. Jadi orang yang belajar konsentrasi harus mulai dari pikiran, mata, telinga sampai elong cak bisa lo terganggu. Coba pancen dengan nasolat senika, pangiding bodoh hati kan, mikir kita kan pada nikah. Jadi sekocak soleh layak menurut ukuran apa normal layak iridhoi, tak layak. Iridhoi Allah layak karena taat, iridhoi manusia karena tidak mengganggu. Nikah soleh. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajram yahsan ma kanu ya'malun. Siapa orang beramal soleh, beriman laki maupun bini, falanuhyiyannahu akan ku sejahterakan hidupnya. Ini nang akhirat pagi walna jizyanum ajrom yasin makana ya'malun. Nang akhirat pagi ibri koncurun sepaling sempurna nang swarga. Maka nikah leres bila tauhid dan hidup soleh jaminan dunia akhirat jaya. Cincin Allah. Dan kula nikah kedon pondok makin kene artinya lakar turunan dari Bamba pesantren gitu. Begitu tan kula hijrah nika orang kebutir. Hijrah nika kebutir. Deki fujar pesantren banyak alumni senakona datang. Tan kula yakin sampaikan yang benar secara lugas apa adanya. Cuma siapkan amunisi ilmu tentang napa saya perlu maksakan. Kul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena yang batil dengan sendirinya akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Yang batil tidak punya akar, akan lenyap dengan sendirinya. Cuma orang tidak berani menyampaikan ya hak, maka yang batil merajalela. Ini kayak bukti aki. Sampai saumpama orang kampung Bengko selakar lamba abareng bingko dia tak norok, engkau dikucilkan. Dah ada dia. Keng lo mempan. Sampai boikot.
je onceng menyonceng jua je hadir. Masya Allah. Engki. Tapi sampai dengan kok karena keng taat mosok menderita. Kok karena keng taat ke Allah mosok makai orang tanda kaping kok menderita Allah. Kule ingat dak Siti Hajar. Siti Hajar istri Nabi Ibrahim. Isaba biwadin wairi dizar'in. Bedenang lembena ada kak pungkaan ada monosa sebeda binatang buas bekisah ni anak ni kini sampai begitu tina akhirnya Nabi Ibrahim tak sempat atole dari tak tega anak ki merah itina akhirnya ngalas pakai ngatanya Ibrahim dan kule berikin tone katina apa pakon Allah ki toyib ke ngajawab engki abeli subhanallah durina yokin luar biasa ke Allah. Mone pakon Allah kok tak kira sia-sia. Tapi bayangan apa cek yalas. Begitu aing tade setina aki. Buana korma tade. Nyose anak lalok bisa. Lok metok. Anak sak langsung bingung cek lega tibi. Kesopa marbuah sopa dek nikah akhir. Tapi bede jawab. Yang terakhir katikin tok seperti Nabi Ibrahim kan senega juga. Jak mulai kayak ini salah apa juga. Tapi endingnya deki oleh nikah. Lah ketika entok dan kula yakin lambak sekento alhamdulillah. Dan kula tahadus bin nikmas sampai kajian satu akhir masjidah rajaan serang kento. Lambak orang Pak Polo sampean semakin bisa saya buka tas. Di anona kanca nyaksein. Gitu Muharram wah kesah bisa jutaan kan bisa ribuan kan ono sada katikento intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Dadi ten kula memang spesial untuk kajian itu tauhid syirik bid'ah nega neka tanya aki mana sahus amalan Islam iman neka deki bisa tanya lagi berputar neka benih hukum sebab hukum ini beda dua hukum usul sudah ada di Al-Quran dan hadis yang disebut dengan fikih nabawi atau fikih sunnah ada hukum furu'i apanya hukum furu neka bisa sebut lagi pakai madhabi fikih ijtihadi ini kan nang madhab pakai lah pondok nikah makin banyak memproduksi alumni termasuk dan gula sebanyak makin salah memahami kento nikah sistem pendidik pondok pesantren nyongsang dari furu kelu belajar Islam lo sampai ke usul kadang mulai engki dan gula ngalami kento melan dan gula kento kocak salah napa ya ilmu pas-pasen kocak kiai kesiangan secara manhaj dan gula mu'allab ki puru tahun 2012 mu'allab kento secara manhaj engki anak pelamba kento le coba bayang aki belajar di pondok pesantren dari konco mulai di tajwid nahwu saumpama nama nahwu sorob tarikh pakai saumpama pakai ini biasanya takrifatul mu'in kes dibawa kabeh ini keburu semua ini pas peleman napa pemahaman tentang Islam ada napa boleh lambat dan kuliah cari dalil dalam akidah ini dua dalil akal dalil nakli dalil akli tadi akal ke dalil sang tadi nak kedeng kiai kekasiangan mungkin kibur sadar ya. Mungkin bentoran gitu. Jadi orang kiai sebanyak ngonter sana ya, sebanyak kontra itu kan kurang paham gitu. Coba papangki sareng dan gula diberi pemahaman, insyaallah melan aku duduk ke masas bisa diterima pola bisa memahami gitu. Kengkelero ke sepahaman. Maka Quran hadis banyak londe. Cak Quran hadis bahaya aja. Senika. Cak Quran hadis bahaya.
Kan repot. Ulama aja lo dan buden. Akhirnya kita pa ulama tak mungkin kita pa ulama perempun berdeket apa ramalan berdeket apa jimat berdeket apa. Benih kita pa ulama butuh kapi tapi kita pa ulama ini bukan standar. Ijtihad ulama bukan standar. Tapi ukuran harus datang dari Allah. Itu harus diukur. Mun bener ke Quran ben hadis, mesti bener ke ulama. Saumpama ulama lo bener Quran hadis, saya salah ulama. Tapi mun bener ke ulama, belum tentu bener dak Quran hadis. Mun lo bener ke Quran hadis, nang ajuna lo tor. Tak senika. Panjenengan leres dak Rasulullah pagi selamat nang akhirat. Make salah ka ulama saumpama le. Sebaliknya bener ka ulama, salah ka Rasulullah itu ono. Jadi standar Rasul, ukuran Rasul, patokan Rasul. Ulama mas noroji saya tak norok saya salah. Setiap lo bagi belajar ya pas langsung belajar saya ulama. Bingung lo bisa ngokor. Itu lan akhirat. Pas takok vita kalaban ulama. Sampai kalau pai make bita bi Rasul calaka aja kerja.